Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Nikmat tercurah kepada diri kita. Kita sekarang ini berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan Al-Quran, dan banyak hal-hal istimewa di dalamnya, termasuk satu hal yang paling istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, marilah di dalam mengisi bulan Ramadan ini kita betul-betul optimalkan dalam beribadah. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja. Salah satu yang paling penting di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, kita harus benar-benar ikhlas. Ikhlas di dalam melaksanakan ibadah yang kita laksanakan, dalam beramal di dalam bulan Ramadan itu benar-benar kita harus laksanakan dengan ikhlas. Kemudian di dalam diri kita itu sudah sering mendengar kata ikhlas. Sebenarnya apa sih ikhlas itu? Ikhlas kalau menurut Imam Al-Ghazali artinya membersihkan hati dari hal-hal yang bukan Allah, menghadapkan hanya kepada Allah. Jadi hati ini benar-benar hanya ada karena Allah. Kita puasa hanya karena Allah. Kita membaca Al-Quran karena Allah. Kita menolong orang karena Allah. Kita memberikan penerangan jalan karena Allah. Tidak ada kata lain, hanya ada Allah di dalam hati kita. Tidak ingin pujian orang, tidak ingin supaya namanya terkenal, tidak ingin supaya namanya diabadikan di sana, tapi semata-mata karena Allah. Sedangkan kalau Ibnul Qayyim menjelaskan makna ikhlas. Ikhlas itu menghilangkan. Jadi kalau tadi Imam Ghazali menyebutkan membersihkan, kalau Ibnu Qayyim menghilangkan atau meninggalkan. Jadi meninggalkan hal-hal yang bukan karena Allah yang ada di dalam hati ini. Kita bergerak semua karena Allah. Jadi titik kulminasi di dalam kita berbuat ikhlas itu adalah marwatillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Kita melangkah sholat subuh ke masjid, tidak butuh dipuji mertuanya, mantuku soleh, urung adzan wis adus langsung nang masjid, tidak. Dan dilem tanggane, wong anyar iki wajib nang masjid, wajib bandino. Enggak butuh itu. Yang dilaksanakan hanya Allah. Karena Allah. Sehingga apapun yang ada di dalam hati ini, yang kita kerjakan, amalan-amalan kita, hanya Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Muslim wa Bukhari. Jelas di sana. Ikhtisaban artinya apa? Beramal, berbuat baik hanya ingin mendapatkan pahala Allah. Tidak ada kalimat ingin dipuji. Tidak ada yang kalimat ingin supaya namanya diangkat. Tidak ada kalimat supaya
nisbatkan di masjid, si fulan puasanya bagus, nilainya 100 tidak ada. Hanya karena ingin mendapatkan pahala Allah. Inilah ikhlas. Jadi ihtisaban, beramal hanya untuk mendapatkan pahala Allah. Terus hati kita bertanya, loh kalau gitu kita kan lebih ikhlas berarti kan identik dengan pasrah. Salah. Ikhlas bukan pasrah. Ikhlas adalah berbuat, berusaha yang hasilnya semuanya terserah Allah, tidak mengharapkan langsung kelihatan, tapi Allah yang tahu, yang akan memberikan lebih baik apa yang kita inginkan dalam keikhlasan karena Allah tadi. Kita beramal, bukan kok kita tahu beramal dilipat gandakan. Tidak, kita beramal aku ndeleh 100 niku ben oleh 100 ping 700 dadi sakmene. Ndeleh 1 juta ben dadi 700 juta. Bukan itu, walaupun kita tahu bahwa amalan dilipat gandakan, tapi apa yang kita laksanakan karena Allah. Tidak hitung-hitungan imbalannya, tapi semua kita serahkan kepada Allah karena Allah lah yang tahu, yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Landasan kita adalah keimanan. Kita yakin apa yang disabdakan Rasulullah benar adanya, apa yang diwahyukan Allah benar adanya, sehingga langkah kita tidak pernah ragu. Nah inilah ikhlas. Apakah bisa? Semua itu bisa. Tergantung dari niat kita. Kalau kita melangkah sebetulnya, aku tak amal dengar ngomong cek oleh pujian, ya hanya pujian. Tapi kalau kita niatkan sesuatu dengan keikhlasan karena Allah, semua bisa. Karena Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Kita semua sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kalau dari inti kita ikhlas, belajar ikhlas di bulan Ramadan ini sudah bisa tergapai, bisa terbiasa, maka kelak panen raya hasil kita belajar kehidupan kita setelah Ramadan, apapun yang kita lakukan akan mudah kita laksanakan dengan ikhlas. Kita melihat orang susah, tidak melihat oh si fulan susah banget, wong itu pernah menyakiti aku. Tidak ada kalimat ini. Susah, walaupun orang itu sering tidak suka kepada saya, kepada kita membantu meringankannya. Bukan melihat suka dan tidak sukanya karena ini patut dibantu. Membantu karena itu Allah. Karena ingin mendapatkan balasan Allah. Bukankah Rasul kita sudah memberikan contoh seorang Yahudi yang setiap pagi tiduran, padahal dia selalu mengancam Rasulullah, tapi Rasulullah selalu melaksanakan dengan ikhlas. Lah, contoh-contoh ini dalam bulan Ramadan, mari kita ambil hikmahnya. Dengan demikian, kalau kita sudah bisa ikhlas, kita bisa melaksanakan semata-mata di dalam hati kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain, maka Al-Baqarah ayat 183 dalam ayat terakhir yang berbunyi la'allakum tattaqun, maka insya Allah kita akan tergolong di dalamnya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.